Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Hadratal muhtaramat, para ibu nyai, niki ibu nyai semua nggih. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Majelis Taklim Al-Mubarak beserta jajarannya, ibu-ibu, para bunyai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua sakit hadir wonten ing masjid tercinta ini. Masjid napa niki? Masjid Al-Mubarak yang insya Allah penuh keberkahan ini dalam rangka kajian rutin. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan panjenengan semua yang hadir di sini semuanya senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan iman, kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga bisa menjalankan aktivitas kita, pekerjaan kita, wabil khusus lagi ibadah kita dengan penuh semangat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu, para bunyai yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak akan matur lama Ibu karena sudah jam 9. Nggih, terus. Nggih, pun kedik mawon 5 menit mawon nggih. Hari ini Sabtu tanggal pinten? 4 April 2026 atau bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1447 Hijriah. Betul nggih? Berarti Ibu sudah 16 hari kita ini ditinggal bulan suci Ramadan. Pertanyaannya adalah, jenengan kangen mboten dengan Ramadan? Saestu niki. Seneng nopo sedih, nopo biasa saja ditinggal Ramadan? Seneng nggih. Sing seneng angkat tangan. Ditinggal Ramadan iki seneng angkat tangan. Ditinggal ya sedih. Sedih. Seneng apa sedih? Sedih. Sedihnya kenapa? Sedihnya kenapa? Kenapa tidak dapat takjil gratis nih? Ya Allah nggih. Sebagian dari kita, masyarakat kita, ketika Ramadan telah pergi, ini mungkin senang Ibu nggih. Senang sekali. Kenapa? Karena pun boten poso mali. Karena biasanya kalau kita puasa, kemudian kita bekerja, biasanya napa? Boten kiat nggih, ngoten nggih. Kemudian sebagian yang lain mungkin kita merasa sedih. Kenapa nggak dapat takjil gratis? Bahkan Ibu, ada makhluk Allah yang lain yang ketika Ramadan ini sedihnya luar biasa Ibu. Idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ardu wal malaikatu. Jadi ketika malam terakhir bulan Ramadan, itu langit-langit Allah, bumi-bumi Allah, malaikat-malaikat Allah semuanya menangis Ibu. Kenapa mereka menangis? Musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena ada satu musibah yang menimpa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah ditanya, "Ayu musibatin ya Rasulullah?" Musibah nopo ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, "Dhahabu Ramadan," perginya bulan suci Ramadan. Kenapa ini dikatakan musibah Ibu? Karena fa inna da'awat fihi mustajabatun was-shadaqatu maqbulatun wal hasanatu mudha'afatun wal 'adzabu madfu'un. Artinya apa, Bu? Doa mustajab nggih.
sedekah, infak dikabulkan semuanya. Kebaikan-kebaikan dilipat gandakan semuanya. Azab, siksa ditutup semuanya. Bahkan dalam satu riwayat Ibu, tuftahu abwabul jannah. Jadi pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu asyayatin, dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 malam. Makanya Ibu, langit-langit Allah, bumi-bumi Allah, malaikat-malaikat Allah itu semuanya menangis karena kehilangan Ramadan. Kira-kira kita menangis napa mboten? Sedih napa mboten? Sedih nggih. Makanya Ibu, hari ini kita sudah berada di bulan Syawal nggih. Syawal itu artinya peningkatan. Makanya tiada kata, tiada rasa, tiada ungkapan yang patut kita sampaikan pada bulan Syawal ini kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menangi bulan suci Ramadan. Mungkin selama ini ada orang-orang tercinta, terkasih yang selama ini bersama-sama dengan kita, ayah kita, ibu kita, suami kita atau anak-anak kita yang dulunya bersama kita pada bulan Ramadan kemarin tidak bersama kita lagi. Kenapa? Karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kawan kita di tempat kerja kita mencari nafkah bersama, bekerja sama, kemarin tidak bersama kita lagi. Kenapa? Karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih Ibu, kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat iman, yang dengan iman itu insya Allah kita semuanya berpuasa. Kemarin puasa nggih? Yang dengan iman itu kemarin kita berzakat. Sudah zakat semua nggih? Alhamdulillah. Makanya nek saged disyukuri. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali pada bulan Syawal, nggih kaya ngeten niki nggih. Rasulullah niku naik ke atas mimbar. Kemudian di tingkat yang pertama, tangga yang pertama, beliau berkata dalam satu riwayat malaikat yang menyampaikan, "Raghima anfu rajulin man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu." Raghima, celakalah, merugilah. Dalam satu riwayat itu rohima anfurajulin itu berarti hidung yang ditaburi dengan debu, Pak. Ini kalau orang Arab itu adalah momen yang sangat-sangat celaka, momen yang sangat-sangat memalukan gitu. Rasulullah mengatakan rohima anfurajulin man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Celakalah, merugilah. Dalam satu riwayat, dan jauh dari rahmat Allah seseorang yang mendapati Ramadan tetapi tidak bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi sangat. Makanya kemarin kita semangat, semuanya semangat nggih. Ibadahnya semangat, puasanya semangat. Ada yang bolong kemarin puasanya, Ibu? Boten-boten. Luar biasa. Salat malamnya boten sing bolong? Luar biasa. Bolong luar biasa. Guys, mudah-mudahan nggih puasa kita nggih, ibadah kita, sedekah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali ke hadapan Allah dalam keadaan yang suci. Kemudian tangga yang kedua, Rasulullah menyampaikan, "Rahima anfurajulin man adraka walidayhi au ahadahuma walam yudkhilhu al-jannah." Celakalah, merugilah seseorang yang masih mendapati kedua orang tuanya hidup atau salah satunya tetapi keberadaan mereka tidak bisa membuatnya masuk surga. Mohon maaf Ibu, ayah Ibu masih ada? Atau salah satunya? Coba yang masih ada, angkat tangannya Bu. Masih ada nggih Bu? Sinten Ibu, Bapak? Alhamdulillah. Hari ini yang panjenengan masih punya ayah atau punya ibu, nek saged Ibu manfaatkan betul kesempatan itu untuk meraih ridha Allah, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa?
berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada salah satunya. Ojo disenennya ibu ojo disentai ae. Ngoten nggih Bu Sohan. Kadang disentak ya Oh. Lho kok tahu nggih. Lah ini wong tuane disentak ya. Pengalaman itu. Pengalaman gitu ya. Ojo disentai ae, ojo diseneni ae. Jadi manfaatkan betul. Kenapa Ibu? Ada satu kebaikan yang itu nanti balasannya dibalas oleh Allah langsung di surga sebelum nanti dibalas di akhirat, yaitu kebaikan kita kepada kedua orang tua kita. Ada keburukan yang itu nanti dibalas oleh Allah di dunia sebelum nanti di akhirat, yaitu keburukan kita kepada kedua orang tua kita. Coba nyenengan titeni, wong sing wani ambek wong tuane mesti uripe gak enak. Coba nyenengan titeni Bu, kanan kiri jenengan, siapapun itu. Orang yang pernah menyakiti hati kedua orang tuanya, ayah atau ibunya, pasti hidupnya tidak enak. Makanya panjenengan yang hari ini masih ada ayah, masih ada ibu, manfaatkan betul untuk berbakti pada keduanya. Terus Bapak, bagaimana kalau misalnya orang tua kita sudah meninggal? Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya wahai Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un abruhuma bi ba'da mautihima?" Ya Rasulullah, masih adakah kesempatan bagiku berbakti kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal? Rasulullah mengatakan, "Na'am, khisalun arba'ah." Ada 4 hal. Yang pertama, as-sholatu alaihima. Kita doakan keduanya. Yang kedua, wal istighfar lahumma. Kita mintakan ampun kepada keduanya. Yang ketiga adalah wangqidai ahdihima. Memenuhi janji-janjinya dulu yang pernah diucapkan. Kita penuhi Ibu, kita laksanakan Ibu. Yang keempat adalah wasilaturahmil lati la tusallu lahu illa min kibalihima. Mempererat silaturahim, menyambung silaturahim yang dulu pernah dijalin oleh kedua orang tua kita. Itu yang bisa kita laksanakan ketika mereka sudah meninggal. Ada seorang sahabat tanya lagi, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha walam tusi wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat." Ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya posisinya nazak, sedang dicabut oleh Allah nyawanya. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat, dan aku menyangka kalau beliaunya bisa berbicara saat nazak itu beliau akan bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah masih ada pahala baginya bila aku bersedekah untuknya? Rasulullah mengatakan, "Na'am, iya, tasaddaq anha." Iya, sedekahlah untuk kedua orang tuamu, sedekahlah untuk ibumu. Ini yang bisa kita lakukan Ibu ketika orang tua kita sudah meninggal. Pun yang terakhir, tangga yang ketiga, Rasulullah mengatakan, "Raghima anfu rajulin man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Celakalah, merugilah seseorang yang ketika disebut namaku, kata Rasulullah, dia tidak membaca sholawat kepadaku. Makanya tadi saya senang Ibu jenengan sholawat. Saya sambil ngantuk-ngantuk di belakang ngetek burung tadi, luar biasa, kompak sekali. Kompak sekali, tapi luar biasa. Nek sakit kegiatan sholawat ini terus kita istiqomahkan. Kenapa? Karena ini dalam rangka kita mensyiarkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua nanti Ibu dikumpulkan dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku dengan membaca sholawat seperti ini, maka dia sungguh mencintaiku. Itu adalah bukti kalau dia mencintaiku, dan orang yang mencintaiku dia selalu bersama aku di surga. Mudah-mudahan kita semua bersama Rasulullah SAW. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampun jam 9. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, walaupun hanya sebentar. Saya karena ini masih Syawal Ibu, mungkin saya selama di sini ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan sikap dan sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kangge panjenengan semua. Saya ucapkan selamat hari raya Idul Adha, Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.